Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Kehormat, perkenalkan kami dari tim SMP Negeri 1 Bondowoso berhadapan dengan posisi pro dalam mosi perdebatan pada hari ini, yaitu adalah Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap generasi Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif, padahal emosi dan intuisi merupakan aset yang berharga dalam mengambil keputusan. Dewan Juri Kehormat, perkenalkan saya adalah Sadewa Manggala Yuda Kaibowo selaku pembicara pertama, bersama saudari Farian selaku pembicara kedua dan Almira Naura Biswan selaku pembicara ketiga. Dewan Juri Kehormat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini sering dilabeli sebagai generasi yang sangat emosional, bahkan dianggap kurang rasional. Namun pandangan bahwa generasi Z memiliki sifat emosional adalah tidak sesuai dengan konteks sosial yang mempengaruhi mereka. Faktanya, Gen Z berani untuk melaporkan dan menyuarakan kesehatan mental, menunjukkan bahwa mereka peduli pada masyarakat. Menurut data Kemenaker RI pada Juli 2024 menyatakan bahwa 52% Gen Z sudah memasuki dunia kerja dengan rentang usia 15-30 tahun. Dengan Gen Z berkecimpung dalam dunia pekerjaan membuat mereka bertemu dan berinteraksi dengan individu dari generasi sebelumnya. Hal ini memunculkan timbulnya stereotip negatif terhadap Gen Z. Gen Z selalu dikaitkan dengan stigma serba instan, pemalas maupun seenaknya. Padahal faktanya Gen Z itu kreatif dan memiliki banyak ide yang sangat berpengaruh pada dunia pekerjaan. Stigma negatif yang muncul di kalangan Gen Z tercipta karena adanya pengalaman-pengalaman kurang baik dari generasi sebelumnya ketika bersama Gen Z. Hal tersebut menyebabkan adanya penggeneralisasian yang dilakukan oleh individu dari generasi sebelumnya. Padahal pandangan tersebut merupakan pandangan yang subjektif, yang artinya pandangan tersebut tidak dapat dinyatakan dengan data yang konkret. Stigma negatif terjadi karena mereka hidup dengan dunia yang berbeda. Gen Z merupakan generasi yang terbiasa dengan teknologi, berbeda dengan Gen Z sebelumnya yang terbiasa dengan kehidupan yang ketat dan penuh peraturan. Berdasarkan hal tersebut, kami sepakat bahwa kami sangat yakin dan kami sangat setuju pada mosi perdebatan pada hari ini. Kami punya 3 argumen utama mengapa kami sangat setuju pada mosi perdebatan pada hari ini. Argumen yang pertama adalah Gen Z peduli terhadap isu sosial. Gen Z hidup di era teknologi, yang artinya perkembangan informasi dapat tersebar secara luas dan cepat ke berbagai negara. Terlebih dengan adanya sosial media, hal ini membuka mata para Gen Z terhadap isu-isu sosial yang tersebar di dunia. Hal ini memunculkan kemauan serta empati pada diri mereka, sesuai yang dinyatakan oleh United Way of Residential Capital Area pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa 56% Gen Z telah melakukan unjuk rasa atau protes terhadap isu-isu sosial. Hal ini menunjukkan adanya kemauan serta empati pada dirinya untuk melakukan atau memberikan dampak yang positif pada masyarakat. Argumen yang kedua adalah Gen Z adaptif dan inovatif. Gen Z tumbuh dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini membuat mereka sangat adaptif dengan teknologi baru. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, Gen Z memiliki kemampuan inovasi yang sangat tinggi, sesuai yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan bahwa Gen Z sangat cocok untuk dunia kerja saat ini karena mengutamakan teknologi dan memerlukan waktu yang efisien dan memiliki kreativitas dan inovativitas yang sangat tinggi. Lalu argumen ketiga atau terakhir merupakan stigma tidak berlaku untuk semua Gen Z. Hal ini selaras dengan poin terakhir, bahwasanya stigma tidak berlaku untuk semua Gen Z. Stigma yang dibicarakan dan digaungkan oleh Gen sebelumnya terhadap Gen Z berdasar pada pengalaman mereka sendiri. Sedangkan faktanya, Gen Z sangat cocok dalam kehidupan modern sekarang yang memerlukan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat menggeneralisasikan suatu hal yang tidak pasti kebenarannya dapat dikatakan sebagai orang pemalas karena hanya berdasarkan pengalaman pribadi tanpa melihat fakta yang terjadi. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas waktu untuk pemaparan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farian selaku pembicara kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Adana sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah. Dengan ini menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan hari ini. Bahwasanya Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif. Padahal emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam pengambilan keputusan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa emosi berperan penting dalam mengenali prioritas dan memahami situasi. Seperti rasa takut dapat membantu kita dalam mempertimbangkan resiko, sedangkan antusiasme mendorong kita untuk mengejar peluang. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu izinkan saya memaparkan 3 poin utama mengapa kami sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan hari ini. Poin pertama, bahwasanya Gen Z peduli terhadap isu sosial. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah disampaikan bahwa banyak sekali riset-riset yang menunjukkan bahwasanya Gen Z memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu-isu sosial seperti isu HAM, mental health, hingga sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya Gen Z bukanlah emosional, tetapi mereka memiliki motivasi untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Lalu poin kedua, bahwasanya Gen Z adaptif dan inovatif. Seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z merupakan gen pertama yang hidup di era digitalisasi. Jelas ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan antara Gen Z dengan gen-gen sebelumnya. Perbedaannya adalah salah satunya bahwa Gen Z memiliki sifat yang lebih adaptif terhadap teknologi dan memiliki inovasi-inovasi yang tinggi. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Gen Z bukanlah impulsif, melainkan mereka memiliki kognitif yang baik dan mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Lalu poin terakhir, bahwa stigmatisasi tidak berlaku untuk semua Gen Z. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya bertanya, apakah hanya karena beberapa Gen Z memiliki sifat yang impulsif dan emosional, itu berarti semua Gen Z memiliki sifat yang sama? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Stigma negatif ini hanya akan menciptakan generalisasi yang tidak akurat dan berpotensi merugikan bagi setiap pihak dalam Gen Z.
Oleh karena itu, kami percaya bahwa ini sudah saatnya berhenti melabelisasi Gen Z sebagai generasi yang impulsif dan emosional. Ini saatnya kita membuka pikiran dan kita melihat Gen Z sebagai generasi yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin bangsa di kemudian harinya. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nora Wibisono, selaku pembicara ketiga dari tim SMP Negeri 1 Bondowoso selaku tim pro dalam mosi perdebatan. Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi emosional dan impulsif. Padahal emosi dan intuisi merupakan aset berharga dalam mengambil keputusan. Kami memiliki 3 argumen dasar mengapa kami tidak sepakat dengan adanya stigmatisasi ini. Karena yang pertama, Gen Z peduli terhadap isu sosial. Hal ini dibuktikan dengan Gen Z yang cenderung lebih berani menyuarakan tentang pendapat mereka mengenai isu-isu sosial di berbagai platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki empati dan juga nilai-nilai yang tinggi untuk menciptakan perubahan yang positif di dalam masyarakat. Kemudian di poin yang kedua, karena Gen Z cenderung lebih adaptif dan juga inovatif. Karena mereka hidup di perkembangan teknologi yang amat sangat cepat, sehingga ini membentuk mereka untuk menjadi adaptif dan juga inovatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru untuk menyelesaikan suatu masalah. Kami sangat menyayangkan adanya stigmatisasi ini karena justru generasi memiliki empati dan juga nilai-nilai yang tinggi untuk menciptakan perubahan yang positif di dalam suatu masyarakat dan juga memiliki kelebihan yang lebih adaptif dan juga inovatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru untuk menyelesaikan suatu masalah, justru dianggap sebagai generasi emosional dan generasi yang impulsif. Kemudian di argumentasi yang terakhir adalah kami sepakat bahwa stigma tidak berlaku oleh semua orang, karena stigma ini lahir dari penilaian subjektif seseorang yang memiliki pengalaman buruk hanya di beberapa orang. Namun sayangnya, ia menyamaratakan semua orang dengan stigma tersebut. Oleh karena itu kami mengajak dewan juri yang terhormat serta seluruh audiens yang kami hormati untuk bijaksana dan tidak melestarikan kebiasaan malas dengan menyamaratakan semua orang dengan berdasarkan stigmatisasi yang didasarkan oleh penilaian subjektif. Sekian pemaparan argumentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.